Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan melihat sama-sama, saya sedikit mereview ya di pelajaran kita Rise Up Be Victorious ya. Kita tahu sama-sama bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Sama-sama yuk ngomong 23. Tahun untuk bangkit jadilah pemenang ya saudara ya. Jadi tahun ini gak ada agenda yang lain selain bangkit gitu ya. Pokoknya kita mau dalam kondisi yang kayak apapun, satu yang ada di pikiran saudara, yang ada di hati saudara, yang ada di mulut kita gitu adalah bangkit. Udah nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan mundur, nggak ada pilihan kecewa, nggak ada pilihan putus asa, nggak ada pilihan untuk terkapar, nggak ada ya. Haleluya. Baik. Nah, yang kedua saudara, ya ini bahasa Inggrisnya sama-sama. Nah, saya review lagi bahwa untuk bisa bangkit, maka kita harus punya paradigma yang baru. Kalau paradigma kita masih lama, kita tidak akan bisa bangkit, saudara ya. Ini dia kuncinya. Kita harus move on dari semua mungkin pengalaman, trauma, atau hal-hal yang gak enak di masa-masa yang lalu. Kenapa? Karena kalau enggak, kita begitu mau bangkit, ingat yang lalu, kita mundur lagi. Ya, dan kita siapkan hati untuk ready for new things. Yang kita nggak mengerti, pokoknya ada sesuatu yang baru. Ingat kita juga di Pegimel. Ya, ini semua selaras saudara. Di Pegimel, di mana di Pegimel Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baru, spiritual journey yang Tuhan bawa. Makanya dibutuhkan kerendahan hati. Hati yang fleksibel terhadap perubahan ya, dan selalu siap di dalam peperangan rohani. Kenapa? Karena untuk bangkit kita perlu berperang. Setiap kali saudara mau lakukan sesuatu yang baru atau merubah ya, perlu satu perubahan untuk kita bisa untuk bangkit, itu pasti peperangan. Ya, karena iblis pasti akan bilang, kamu gak mampu, pasti gak bisa, itu susah kok, itu bukan kamu, itu bilang aja begini, begitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang itu kita harus berperang. Makanya saudara harus taruh di hati saudara, di pikiran saudara, ya di ucapan kita juga bahwa gak ada kata lain selain bangkit. Tahun ini sampai Tuhan datang yang kedua kali ya. Jadi bukan tahun ini doang saudara ya, tapi tahun ini kita benar-benar dilatih ya, udah jatuh, udah lemes, dapat ayo bangkit lagi seperti itu saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian saudara, nuts-nya tahun ini pelajaran ini kita tahu bahwa Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Ya, dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, nah waktu kita bicara soal bangun dari yang tidur, ini artinya indera rohani kita, panca indera rohani kita harus aktif. Ya, orang yang bangun, ya itu adalah orang yang secara panca inderanya tuh aktif. Ya, kalau orang yang tidur, panca inderanya kan pasif. Ya, secara fisik kita nggak melihat, ya kita juga nggak makan, nggak minum, pengecapan kita nggak bekerja, indera rasa kita dengar juga nggak, ya. Nah, tapi waktu dikatakan kita harus bangun, maka secara rohani, maka indera rohani kita, panca indera rohani kita itu harus aktif, harus tajam. Seperti tadi kesaksian Bu Felicia, ya artinya nggak sadar, pokoknya ambil aja itu obat gitu. Sepertinya kok kayaknya ya kok digerakin untuk ambil ya, walaupun secara logika ngapain juga gitu ya. Tetapi waktu kita lakukan itu, kita sedang melatih kepekaan juga gitu ya. Dan kembali juga seperti yang Issachar anointing, benar ya. Lalu kemudian bangun dari tidur. Ini bicara tentang tidak malas secara rohani saudara ya. Jadi jangan malas gitu. Padahal mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Drakor atau Miracle Institute. Udahlah, Miracle Institute. Drakor udah coret saja. Haleluya ya. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua adalah bangkit dari antara orang mati. Artinya rohani kita nggak boleh mati nih. Orang yang mati itu pasti nggak bernafas. Bagaimana dengan doa kita? Ya, jangan sekedar, saya doa Bu, sehari 3 kali.
Untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Wah, itu bukan doa, saudara ya. Itu formalitas ya, saudara. Atau saya doa 5 kali. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Ya ilah. Enggak, saudara ya. Tetapi kita sebenarnya harus napas terus menerus. Saudara, nggak ada yang berhenti nafas kan sekarang ya. Terus menerus. Artinya apa? Kita terus online dengan Tuhan. Saudara mau bekerja, mau masak, mau di jalan, nyetir mobil, nyetir motor, ya, atau apapun, yang sedang di kamar mandi sekalipun, ngerjain tugas, ngerjain apapun, hati kita, roh kita terus online dengan Tuhan, ya. Haleluya. Nah, seperti itu. Lalu orang yang hidup pasti makan, ya. Makanan rohani kita firman. Ayo tiap hari makan firman Tuhan dengan benar, ya, dengan porsinya. Saudara nggak bisa cuma nyemil-nyemil doang kan, ya. Pasti saudara bisa kalau nyemil-nyemil doang bisa masuk angin gitu ya. Tetapi ayo saudara makan secara rohani juga dengan benar, saudara. Ya, bagaimana porsi firman Tuhan yang saudara terima tiap hari. Jangan makanan-makanan yang ringan saja. Ya, jangan pilihnya susu aja ya, atau pilih yang enak-enak aja ya. Enggak gitu ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, ini yang saya mau bagikan bagi saudara. Kunci untuk jadi pemenang. Waktu saudara tahu bahwa tidak ada pilihan yang lain selain daripada tahun ini kita menjadi pemenang, ya, bangkit jadi pemenang. Ini ada beberapa kunci yang menjadi tips dan menjadi penutup dari pelajaran kita di Rise Up Be Victorious, ya. Ini baru saudara, ini bukan review, ini baru. Yang pertama, pastikan selalu saudara mengenakan perlengkapan senjata Allah, ya. Apa itu? Ketopong keselamatan. Jaga pikiran kita nih, jangan mudah diserang, ya. Medan peperangan sesungguhnya di pikiran. Jangan sampai pikiran kita diserang pakai ketopong. Lalu apalagi? Baju sirah keadilan. Hati kita nih harus terus lurus, tidak belah sebelah, tidak pilih kasih gitu ya. Ya, harus benar ya. Lalu kemudian apa? Ikat pinggang kebenaran. Ya, yang saudara ngomong, yang di pikiran, yang di hati, yang dilakukan itu harus sama, integritas, kebenaran Tuhan, ya. Lalu apalagi? Lalu kemudian perisai iman, ya. Apapun kondisinya, saudara mulai perkatakan iman, pakai perisai iman. Jadi kita nggak mudah tergoyahkan, nggak mudah terpengaruh situasi yang ada. Pedang roh, ya, itu firman yang saudara terus deklarasikan, perkataan iman yang terus saudara deklarasikan. Lalu perlengkapan senjata Allah apalagi? Kasut kerelaan memberitakan Injil, ya. Nah, selain daripada perlengkapan persenjataan Allah, selalu tutup bungkus dengan darah Yesus, ya. Tiap pagi kalau Tuhan bawa dalam penyembahan fajar, pasti terus gitu ya. Mungkin sudah bilang, pasti Bu Indri nih habis ini nih, ya, minta ampun atas dosa, tutup bungkus dengan darah Yesus. Itu sudah kudu wajib harus, saudara ya. Gitu ya. Jadi itu tutup bungkus dengan darah Yesus. Setiap keluarga, orang-orang yang kita kasih yang bertalian darah dengan kita, harta benda, pekerjaan, pelayanan, ya, semua tutup bungkus rapat-rapat dengan darah Yesus. Semua panah-panah api, serangan balik apapun ditolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Udah, pokoknya kondisi apapun terus saudara deklarasikan. Terus kita persiapkan. Ini kunci kemenangan kita, ya. Lalu memperkatakan Mazmur 91. Sudah, ya, terus saja. Bu, kan kemarin udah perkatakan, Bu. Masa hari ini perkatakan lagi? Nggak apa-apa, saudara. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Jangan, udah kan minggu lalu udah, Bu. Tunggu minggu depan. Oh, jangan gitu. Jangan, saudara ya. Tapi kita perkatakan, ya. Lalu yang pasti saudara harus intim dengan Tuhan. Saudara pakai perlengkapan persenjataan Allah, saudara tutup bungkus dengan darah Yesus, Mazmur 91. Tapi kalau hidupnya jauh dari Tuhan, tidak duduk dalam melindungan yang maha tinggi, hatinya nggak melekat sama Tuhan, ya susah juga gitu saudara ya. Jadi terus melekat sama Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan, ya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kalau udah pakai perlengkapan persenjataan Allah, ya, lalu kemudian kita juga sudah bungkus dengan darah Yesus, kita juga sudah perkatakan Mazmur 91, udah siap perang nih,
Ya, jangan lupa langkah yang kedua, ayo maju berperang. Ya, jadi kita bukan prajurit yang cuma sekedar standby, pakai perlengkapan gitu saudara ya, tapi nggak maju-maju, jangan gitu. Ayo maju berperang ya. Kenapa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kalau ada orang yang gosipin, orang yang jerang kita, fitnah, ngomong bla 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 bla, nggak usah pusing, itu urusan dia sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang penting kita tahu spiritnya apa. Oh, spiritnya mau buat kita down, kita patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Spiritnya apa? Oh, spiritnya ini mau membuat kita jadi lemah atau memecah belah. Kita patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ya, saudara lihat dari sisi itu. Ya, jadi ayo maju dalam berperang, peperangan rohani. Caranya deklarasikan firman. Waktu saudara mendeteksi ada roh yang menyerang, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Saudara udah dengar kesaksian Pastor Lia ya, bagaimana waktu ngalami itu, ada perang. Kemenangan menjadi bagian kita. Katakan amin, haleluya. Nah, yang ketiga saudara, perlu diingat bahwa kita terus harus hidup di dalam kekudusan. Tadi Darren bersaksi, makin masuk hadirat Tuhan, makin rindu sama Tuhan, makin bisa sabar. Wah, puji Tuhan gitu ya. Makin bisa menjaga, nggak mudah komplain dan lain sebagainya gitu saudara ya. Kita jaga hidup kudus saudara ya, dan hidup benar. Kenapa? Karena waktu saudara hidup kudus, hidup benar, hubungan kita sama Tuhan itu tidak terputus. Amin ya, karena Tuhan menentang waktu saudara tidak dalam hidup yang kudus ya, maka ada pemisah kita dengan Tuhan. Tetapi waktu saudara hidup kudus, hidup benar, ada Allah di pihak kita, maka Roma 8 ayat 31 katakan, siapa lawan kita? Amin. Loh, Allah jadi udah ada bersama kita gitu saudara ya. Saya percaya saudara, dimanapun saudara berada, ada malaikat Tuhan yang menjagai, ada Tuhan yang menyertai. Siapa yang menjadi lawan kita? Ini bukannya kita sok-sokan loh saudara ya, enggak ya, enggak, kita enggak sok-sokan, tapi kita punya iman, kita hidup benar, kita minta terus, Tuhan kuduskan aku Tuhan, kalau aku salah Tuhan, mungkin ada pikiran yang salah, mulut yang salah, ya, mungkin tindakan kita enggak tepat, salah Tuhan, ampuni aku. Makanya terus hidup di dalam pertobatan. Amin. Ya, jangan sungkan saudara ya, sekalipun mungkin maaf suami sama istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, kalau salah bilang sorry ya, kalau mama salah gitu saudara ya, nggak apa-apa ya. Saudara juga sama pasangan, sama orang tua ya, sama mungkin rekan pelayanan, sorry kalau saya salah, nggak apa-apa saudara, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Yang penting kita hidup benar, Allah di pihak kita, nggak ada yang bisa melawan. Amin. Kemenangan demi kemenangan pasti akan jadi bagian kita. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, haleluya. Baik, yang keempat saudara, selain daripada kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan, terus dalam pertobatan, maka pastikan saudara tunduk sama Allah dan lawan iblis. Ya, ini kunci juga saudara untuk kita selalu bisa mengalami kemenangan. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau saudara mau perang, saudara mau melawan iblis, sekalipun sudah pakai perlengkapan persenjataan Allah, pastikan kita tunduk sama Allah. Amin. Tunduk pada Allah artinya apa? Kita tunduk melakukan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kita tunduk kepada Allah, termasuk tunduk kepada otoritas yang Allah tetapkan buat hidup kita. Ya, siapa otoritas bagi kita? Ya, kalau kita sebagai anak ada orang tua otoritasnya. Ya, di atas kita. Istri ada suami otoritas di atasnya. Di dalam saudara bekerja ada otoritas di kantor. Saudara pelayanan ada otoritas dalam pelayanan. Saudara berjemaat ada otoritas secara rohani. Ya, gembala saudara. Kita tunduk sama Allah, berarti kita tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah ini dia saudara. Ya, lalu yang kelima terakhir saudara. Ya, ini hal yang perlu kita perhatikan sebagai kesimpulan dan highlight ya di dalam Rise Up Be Victorious.
yang yaitu adalah mari di dalam saudara bangkit dan jadi pemenang. Di dalam saudara peperangan rohani, pandangan kita harus tertuju sama Tuhan. Amin. Saudara ingat di pelajaran yang saya pernah bagikan tentang Daud. Bagaimana waktu Daud menghadapi Goliat, dia nggak lihat Goliat yang tinggi besar. Dia nggak melihat bajunya Goliat, wow, baju perang yang dahsyat. Enggak. Tapi dia lihat apa? Tuhan yang bersama dengan dia. Daud berkata, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan. Wah, kenapa? Karena Daud memandang kepada Tuhan. Hari-hari ini saya percaya kesaksian Pak Yosman tadi, ya, apa yang dia alami karena dia memandang sama Tuhan. Amin. Kalau kita memandang pada situasi yang ada, wah udah menyerah. Udah 1 minggu sebelumnya udah gak ada jadwal. Tapi waktu dia memandang kepada Tuhan, 2 hari sebelumnya, klik, langsung bisa. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Katakan amin, ya. Nah, mari kita sama-sama di tahun ini, fokus kita ikuti tuntunan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan gilang gemilang. Ya, mari mata kita tertuju sama Tuhan. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, saudara. Bisa takut, bisa gentar gitu, saudara ya. Bisa kok kayaknya ciut, ya. Bisa kok kayaknya, aduh gimana ya, nggak kuat leh, nggak bisa deh, gitu ya. Tetapi mandang pada Tuhan. Sama seperti Yusuf, saudara, ingat kisah Yusuf, pelajaran yang kita dapatkan juga, saudara. Waktu Yusuf memandang sama Tuhan, mandang kepada Tuhan, dia ketemu sama kakak-kakaknya. Dia tidak benci lagi sama kakak-kakaknya. Bahkan dia berkata, untuk memelihara kehidupan bangsa yang besarlah Tuhan yang mengutus aku di sini. Kejadian 50, Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan perkara yang buruk. Tuhan mereka-rekakan menjadi kebaikan. Ya, mungkin yang kita alami nggak seperti yang nggak seperti yang kita harapkan. Tetapi waktu kita memandang sama Tuhan, kita temukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan, sehingga kita bisa bangkit dan jadi pemenang.